Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya? Siang ini ya? Tengah hari bolong, Riz. Panas banget cuaca, Riz. Iya. Ya? Makanya. Hujan panas. Kita mengeluh terus ya. Iya. Manusia itu emang mengeluh. Iya. Kasih hujan, mengeluh. Lu langsung bacain gue. Pembukaan langsung nih. Iya. Gak boleh ngeluh ya. Cerah sekali, bohong juga dong, Riz. Padahal bener lagi kepanasan. Jadi, Riz. Ya, gimana, Jar? Yang lagi rame adalah soal orang Swedia. Swedia bener ya? Ya, betul. Politisi membakar Al-Quran. Wah. Ya kan? Jiwa korsa bukan jiwa korsa ya. Langsung tuh, nggak pakai nunggu berhari-hari lagi, dalam hitungan menit langsung media sosial langsung pecah di semua negara lah. Langsung demo, aksi sana sini sampai juga ke kita sebagai muslim terbesar di dunia kan. Langsung bikin aksi bela Al-Quran. Gue yang dengernya langsung, kok ini orang iseng amat ya bakar Al-Quran ini. Mau emosi tapi kok gue ngerasa apa gue yang kurang gitu ini kan. Kok gue nggak emosi Riz gitu. Sebagai orang Islam kok nggak emosi? Iya, gue kok emosi. Takutnya kalau gue ngomong ntar gue salah lagi, dibilang gue kurang beriman. Aduh, ini gimana nih? Langsung gue mau ngubungi lo, rekannya nggak? Langsung Pak Koris itu langsung gue WA kan, kita bahas ini. Langsung, wah sih, ya benar. Jadi gitu, Riz. Gua ini sebetulnya, kita episode kemarin pernah sedikit nyinggung soal Al-Quran kan. Nah, sekarang lebih ke Al-Quran tuh terciptanya seperti apa sih awal mulanya? Sampai bergulirnya waktu, sampai bahkan dalam tanda kutip sampai dikeramatkan, bukan dikeramatkan ya, secara fisik tuh nyimpennya harus di tempat yang benar, lu bawanya juga harus yang hati-hati, harus berwudu apa gitu kan. Emang kitab suci gitu kan, namanya juga gitu. Sehingga dibakar, orang pasti marah lah ya. Pasti marah gitu. Orang di Quran aja kalau orang Islam itu nggak taruh di bawah gitu kan ya. Waduh. Itu bawanya dicincing aja orang bisa marah. Bisa marah gitu, cuman bawa begini aja, apalagi bawa ke dibakar. Nggak terasa dibawa dalam tas, kita masuk WC. Wah, kalau orang tahu tuh pasti chaos tuh. Oke. Film PKI zaman dulu dibuka aja dengan Al-Quran dicarok-carok itu loh, dicelurit. Langsung bikin timbul marah. Nah, sebetulnya Al-Quran tuh sejarahnya gimana, terus dalam perjalanannya tuh Al-Quran seperti apa, Riz, gitu. Oke. Ini gue mau jawab soal pembakaran dulu atau... Pembakaran dulu deh yang dekat. Pembakaran dulu. Baru sejarah banyak banget sih. Langsung aja lah. Ini tunggu-tunggu. Orang bakar Al-Quran atau bakar kitab suci apapun. Kitab suci umat Hindu, kitab sucinya umat Katolik, Kristen gitu kan, atau orang Yahudi. Kitab suci apapun, pembakarannya itu menurut gue sih tindakan yang bodoh. Iya. Kenapa bodoh? Jelas itu. Kenapa bodoh ya kan ya? Karena maksudnya apa? Karena tujuannya nggak jelas. Kalau tujuannya adalah dengan membakar kitab suci, mau Al-Quran mau apapun, itu adalah untuk menghilangkan ajaran itu, ya nggak mungkin dong. Oke, bener, nggak mungkin. Masa cuma bakar terus kemudian Islam hilang gitu kan? Nggak mungkin. Kemudian bakar Alkitab Kristen hilang. Nggak mungkin. Jadi tindakannya bodoh. Buat apa? Nah, tindakannya pasti bukan untuk menghilangkan Al-Quran. Tujuannya objek, walaupun yang dibakar adalah Al-Quran, tapi tujuan utamanya bukan Al-Qurannya, bukan kitab sucinya. Tujuannya apa? Tujuannya pasti ke arah orang yang memang menghormati Al-Quran, menghormati kitab suci. Iya. Artinya pembakaran itu tujuannya adalah untuk manas-manasin kita.
Iya. Kalau kita ikut, kalau kita panas, Goal dia berarti ya. berarti tujuannya Pencapaiannya berhasil. berhasil ya. Oh. Nah, kalau kita nggak panas, ya tujuannya dia nggak berhasil. Jadi bukan dia apa Bukan namanya? menghina Al-Quran, maunya menghina Iya. kita, menghina umat Islam. Lewat Al-Qur'an Lewat aja, Al-Qur'an. lewat fisik Al-Qur'an ya. Nah, sama kayak kalau kita zaman dulu waktu kecil kan, bapak kita diledekin. Iya. Padahal emang kita tuh nggak seneng tujuannya sama itu. bukan bapaknya. Bukan bapaknya, tujuannya ke kitanya kan, Iya, anaknya iya, gitu kan ya. iya. Teman kita ngeledekin bapak kita. Karim. Udin gitu kan ya. Iya. Nah, tujuannya ketika ngeledek Karim, ngeledek Udin, bukan Pak Karim, bukan Pak Udin yang sedang Iya. ngeledek, tapi kitanya yang biar panas. Ini analogi bener ini ya. Maksud Iya. gue iya. Jadi untuk manas-manasin orang ya. Orangnya Musuh dia gitu. Musuh dia gitu. bukan Al-Qur'annya. Cuman dia dipakai aja buat manas-manasin Kita. Nah, kita panas nggak? Kalau kita panas berarti kita ikut dong dengan permainan dia. Oh. Pertanyaannya kemudian adalah, loh, masa kita biarin? Oh iya. Oke. Itu oh iya. Kok Tapi bisa sebelum dibiarin memang sebetulnya ini harus digaris bawahi artinya, Riz. Ya. Maksud gua. Jadi kita harus tahu dulu maksud orang ini ya. Jadi ya, kalau Karena yang terjadi kan langsung meledak nih. ya Menghina Islam, Menghina Islam. langsung kita terpicu. terpicu gitu. Nah, apakah umat Islam harus terpicu emosinya? Nah, kalau tadi kan bilang, kalau kok merasa gue kok nggak terlalu emosional, apakah berarti keislaman gue kurang? Nah iya Ya tuh gue enggak. jadi meragukan diri gue Meragukan sendiri. diri. Kok gue nggak marah-marah ya gitu Iya, kan? ya? gitu. Apakah keislaman gue kurang? Ya enggak juga. Di dalam Al-Quran memang tidak ada, atau dalam hadis tidak ada tuntunan bagaimana menghadapi orang yang membakar Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman Nabi pada waktu itu hampir tidak ada Al-Quran yang tertulis, hampir Oh, tidak ada. iya. Sebagian besar kan dihafal, Iya. sehingga ya efeknya nggak terlalu kelihatan di Baru di zaman Utsman bin Affan, Ya, sahabat itu baru Utsman ya. ditulis dengan terkode dan segala macam. Sehingga memang waktu itu tidak ada hadis atau, tapi ada ayat yang menjelaskan bagaimana kita bersikap kepada orang yang menghina ayat Allah. Nah, ini menarik ini. Kan jadi mirip kan, artinya kan, karena dia tujuan membakar kan menghina kan. iya. Jadi tujuannya. Perangi. Nah, perang. Nah, kita lihat katanya Al-Qur'an, jangan apa kata kita kan. Aduh. Iya. Yang udah-udah kan langsung Nah, dasarnya apa? Kita emosi itu dasarnya apa? Nah, harus kita lihat dulu di Al-Quran ngomongnya gimana tentang itu. Di surat An-Nisa ayat 140 Allah berfirman, "Waqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqad nazzala 'alaikumul kitaba an idz sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi." Innakum idzam mithlahum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Artinya, Jar? gue langsung Lo nanya artinya. langsung nanya artinya gue. Bahwasanya Allah telah menurunkan ketetapan kepada kamu umat Islam. Umat Muslim di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya kalau kamu mendengar ayat Allah ditolak, ayat Allah ditolak ya, wah ini apa nih gitu kan ya, atau dihina, yustahza'u. Ada ya kata-kata dihina itu ya. Kalau lo denger ayat Allah dihina ya kan, atau disepelekan, diapain gitu, maka fala taq'udu ma'hum. Intinya adalah kita jangan duduk bersama mereka. Kalau ada majelis, kalau ada orang ngumpul ngomongin Al-Quran tapi yang jelek-jeleknya. Iya kayak kemarin lah artinya kan. Mereka kumpul di itu bakar gitu kan ya. Yang kita lakukan adalah fala taq'udu ma'hum. Kita pergi aja. Loh. Gue pikir perang Bukan kan. perang, bukan Perangi disuruh. jihad gitu enggak? ada. Bunuh gitu enggak? Nggak ada. Cuma dibilang lo pergi aja. Pergi gitu kan ya. Pergi itu untuk selamanya membenci mereka, enggak juga. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka beralih kepada omongan yang lain. Jadi kan biasanya kan orang ngobrol itu kan udah ngobrol temanya ini, temanya pindah gitu, Iya. kita balik lagi boleh. Luar biasa banget. Padahal gue
mengharapkan pergi menyusun rencana baru balik lagi serang gitu enggak. Aduh, malu hati gue pikir gue langsung berapi-api kan. Disuruh pergi. Kalau mereka udah nggak ngomongin Quran lagi, nggak ngomongin ini, ya udah balik lagi aja situ ngobrol lagi sama mereka. Waduh, segitu ininya, segitu apa namanya, rendah hati ya? Iya, nggak. Segitu berkepala dinginnya gitu ya? Karena kalau mereka karena kalau kita ikutan ini jadi debat kusir kan, karena mereka nggak percaya Al-Quran gimana? Oh iya. Jadi debat kusir, akhirnya debat-debat nggak karuan, mendingan tinggalin aja lah. Sama kayak kita misalnya ada orang bikin postingan yang buruk, gitu kan ya. Yang kita lakukan apa? Apakah kita kemudian kalau kita timpalin itu postingnya tambah banyak tuh, tambah naik, tambah viral. Tapi kalau kita biarin lama-lama turun. Bener. Jadi gitu. Terus seperti pertanyaan awal gua, Riz. Sejarah Al-Quran. Oke. Pelajaran sejarah seperti biasa ya. Jadi Al-Quran tuh terbentuknya kayak apa gitu. Ya yang kita tahu memang itu kan isinya wahyu semua ya. Ke Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi gimana itu ininya? Apa namanya? Sehingga tercipta nama Al-Quran itu. Apa nama Al-Quran udah ada sebelumnya atau apalah gitu namanya gitu, Riz? Oke, jadi kan gini, karena kita hidup di era digital, Nah, ini gue akan memberi perumpamaan seperti perumpamaan digital aja. Jadi Al-Quran itu adalah, kita tahu semua ya, itu adalah firman Allah. ya. Kan, ya? Nah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Ya. Jadi dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran yang asli itu bukan yang ini. Iya, bukan yang iya, kita iya pegang. dong. Ini kan cetakan PT mana gitu kan, ya nggak sih? Iya. Al-Quran yang asli itu disimpan Museum. di servernya Allah. Cloud. Oh iya. Bener. Cloud itu namanya Lauh Mahfuz. Artinya? Yang artinya Lauh itu adalah lembaran, Mahfuz itu adalah yang terjaga. Jadi, lembaran yang terjaga. Safety box lah. Safety. Itu ada di entah di mana. Di mana pokoknya Allah lah ya, pegang lah ya. Kalau orang dulu bilangnya di langit gitu kan. Iya. Sekarang kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah di server yang dijaga di sana itu. Jadi kalau misalnya Quran nggak berubah, yang di sana. Ya kan ya? Karena kalau misalnya kita ada orang yang bodoh yang lain kemudian membuat Al-Quran berbeda, kemudian itu kok Al-Quran berbeda, katanya Al-Quran nggak akan berubah. Ya yang nggak berubah yang di sana. Kan ya? Dan Allah jaga itu, yang di sini juga dijaga dalam bentuk yang berbeda. Nanti kita ngomongin yang tapi aslinya itu adalah di Lauh Mahfuz, dijaga di sana. Kemudian Jibril setiap saat itu mendownload beberapa ayat. Oh, atas perintah ini atas kan? Perintah Allah ya. Oke, 5 ayat di surat yang Iqra. Iqra kan dulu kan pertama. Pertama turunin, gitu kan ya. Di-download, langsung dikasih ke Nabi. Ini apa namanya Gmail-nya ya? Apa namanya Jibril nih ya? Ya, kurirnya nih kayak. Iya dong. Iya nggak? Masukin. Nanti sehingga walaupun turunnya ayat Al-Quran itu nggak berurutan, turunnya ayat Al-Quran nggak berurutan seperti yang di sini. Tapi kemudian sama Nabi ini dibaca lagi dengan urutan yang kita kenal sekarang ini di dalam satu surat itu dengan urutan yang sama, sehingga kita nerimanya lengkap. Jadi urutan dalam Al-Quran itu urutan surat ayat urutan ayat dalam surat ya. Dalam surat itu atas perintah Nabi Muhammad juga itu ya? Iya. Jadi gitu. Nah, kalau urutan suratnya yaitu berikutnya. Oh, Utsman ya? Ya, jadi berikutnya. Tapi kalau urutan ayatnya, karena itu yang penting ya. Itu yang penting. Nah, itu sudah dari Lauh Mahfuz seperti itu. Oh, jadi iya. Di-download, kemudian dikasih ke Nabi, gitu. Nah, sehingga yang memang jadi urutan tuh emang langsung dari Allah ya kalau urutan dari ya. Allah. Karena 5 ayat masuk. Seterusnya masuk gitu. Oh kan, iya. Kadang-kadang habis nurunin misalnya surat Al-Baqarah, besoknya
Al-Baqarah belum selesai, pindah lagi ke ayat yang lain. Oh, bisa begitu Bisa ya? begitu. Bisa begitu ya? Kalau kita lihat asbabun nuzulnya Karena itu sesuai kebutuhan. kebutuhan ya. Kebutuhan Oke, umat oke, Nabi oke. Muhammad saat itu. Situasi saat itu. Situasi saat Oke, itu. oke, oke. Tapi kemudian nanti ketika ada tikror, ada pengulangan, Nabi membaca lagi dengan panjang, misalnya dalam ayat atau apa, dalam sholat atau dalam apa, itu akan disusun. Oh, baru sahabat tahu. Oh, ini masuknya di. Atau jangan-jangan Jibril ketika bawa ini sambungan dari yang kemarin. Ya pasti. Pasti itu ya. Ya mungkin enggak ya. Pasti ada informasi. Ada itu, informasi walaupun situ tidak ya. dikatakan, Iya, kan. pasti dong gitu kan. Dan ketika Nabi mendapatkan wahyu itu berat. Bahkan di Quran kan disebutkan Nabi itu berat. Sehingga Nabi itu kayak ada sampai fisiknya itu kelihatan di fisiknya. Merah gitu, terus kemudian Nabi tegang gitu. Karena emang kayak dapat amanat gede gitu. Karena berpikirnya jauh ke depan ya. Ke depan, itu kan amanat kalau, besar. amanat Setiap besar, ayat yang diterima itu kan adalah sehingga Nabi itu nerima, kalau secara sahabat udah tahu, wah ini Nabi ini lagi nerima wahyu nih. Udah dengan tanda-tanda fisik yang memang kayak gitu. Nah, kemudian baru disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat lainnya. Nah, kayak gitu terus. Pada zaman Nabi tidak sebagian besar dihafal. Baru pada zaman Utsman kemudian sama Utsman dikumpulin, dipilih mana yang sesuai dengan logat Nabi, yaitu logat Quraisy, ya kan ya. Kemudian yang lain sama umat disingkirkan, dimusnahkan supaya nggak bingung umat. Ini yang mana sih Al-Qur'an ini? Sehingga sama dia diiniin. Kayak gitu. Jadi Quran yang sekarang tuh yang logatnya Nabi. Nabi ya. Yang ada tetap dipelihara qiraat sab'ah atau apapun. Apa itu? Jadi ada beberapa logat atau beberapa cara membaca yang memang berbeda. Tapi tidak ditulis dalam Utsmani sini. Jadi biasanya para qori, para hafiz itu ada setelah bisa menghafalkan Al-Quran, kemudian menambahkan dengan beberapa qiraat yang lain. Gaya membaca ya. Qiraat itu apa sih? Ada beberapa pembacaan yang sedikit berbeda walaupun maknanya sama. Oh iya. Nah, yang ini, yang dicetak ini, yang tadi lo bilang dicetak oleh PT apa gitu, itu disebutnya bukan, sebetulnya kalau di orang Arab bukan Quran ini. Ini disebutnya mushaf. Loh, mushaf. Di Mesir ini mushaf bukan Al-Quran gitu. Ya, mushaful Quran. Jadi mushaf Quran, lembaran Al-Quran. Jadi lembarannya. Jadi ini kalau salinannya Al-Quran. Nah. Oh, mushaf itu ya? Salinannya Al-Quran. Jadi ini salinan. Jadi ada kata-kata depannya mushaf. Mushaf. Oh, jadi ini bilangnya mushaf. Yang di sini dikenal Al-Quran aja Al-Quran gitu. Aja. Nah, kalau di sana, karena Al-Quran yang asli kan sebenarnya di sana. Ini gue baru tahu masalahnya. Apa namanya, menceritakan itu gitu, bahwa jadi ada kemungkinan memang ini jadi kita bisa jadi mengkultuskan ya. Jadi gini, mengagungkan fisiknya, Riz, gitu. Nah, mengagungkan fisiknya. Jadi memang ada beberapa pendapat soal ini, mengagungkan, harus bawanya begini. Iya, gitu betul. Kan, ya. Harus berwudu, terus nggak boleh diletakkan di bawah dan segala macam. Wah, harus diistimewakan lah. Samakan. Memang ada sebagian besar umat Islam memang karena keagungannya, ya kan ya. Akhirnya kemudian memang nggak sembarangan. Karena kita ingin menghormati, bukan menghormati mushafnya, bukan menghormati cetakannya. Iya. Bukan menghormati salinannya, tapi menghormati menghormati zat yang ngomong ini. Zat yang memfirmankan. Tapi banyak juga yang akhirnya terjebak fisiknya, Riz, gitu. Ya, kayak gini ya. Ketika membawa Al-Quran nggak sembarangan. Walaupun gue secara fikih berpendapat bahwasanya ini kan karena mushaf, ya gue bawanya di gue tenteng nggak apa-apa. Secara fikih gue meyakini itu ya. Iya. Tapi secara hati gue nggak tega juga. Gua tetap megangnya dengan penghormatan. Iya, penghormatan. Nah, jadi gitu. Jadi secara fikih boleh nggak? Kalau fikihnya sih, kalau menurut gue boleh. Boleh.
Karena nggak ada hadis atau ayat yang melarang. Ya tapi Menenteng gitu kan. tapi gitu. iya masa tuh Quran lo taruh Masa sambil lo- lempar. Nah, kan gitu ya Gitu. ibaratnya. Gitu, Jadi gitu. itu karena penghormatan. Bahkan kemarin Iya, ada iya. menarik Jar. Ada pengajian di kompleks kita ini. Ustadznya ditanya, Ustadz, kalau ada orang yang ganggu banget, tetangga ini ganggu banget gitu kan ya. Terus boleh nggak kita melakukan hal yang sama ke dia? Ya kan ya. Ini problem tetangga nih. tetangga. Aduh, bener. Tetangga kok gitu sih ya. Aduh, Tapi nggak jawabnya kelar-kelar menarik. ini. Seumur hidup dia itu. Cobaan banget. Terus, Saya jawabnya menarik. Ya memang dia mengatakan ya jangan dong gitu kan. Tapi begini, kata saya gini, kita menghormati orang lain itu bukan karena orang lain. Kalau gue menghormati lo karena lo, kalau lo kemudian melakukan sesuatu yang buruk, berarti kan lo nggak berhak dihormati. iya, Berarti gue bisa tidak menghormati lo. iya. Kata dia bukan gitu. Kita menghormati orang lain bukan karena orang lainnya, tapi karena cinta kita kepada kepada zat yang menciptakan orang lain itu. Langsung adem tuh ya. Langsung nggak bisa berbuat apa-apa kita. Iya kan? Langsung nggak benci kita. Langsung nggak Nggak benci. bisa kita. Itu menarik tuh. Iya, Jadi iya. kita menghormati tetangga kita bukan karena dia tetangga kita, tapi karena zat yang menciptakan Iya. tetangga kita itu, yang zat yang kita cintai itu nyuruh kita untuk itu. Jadi walaupun lo nggak dihormati balik, walaupun dia nggak berhak untuk dihormati, ya tetap lo punya kasih sayang kepada Allah yang oke. Nah sama dengan Al-Quran. Orang blok mana tuh, Riz? Apa Jadi pengen kepo gue orang blok mana itu. Terus lanjut. Saya lanjut ya, gue kayaknya tergibah nih. Gimana? Nah, sehingga kayak gitu. Kita membawa Quran tuh ya misalnya ya dengan baik gitu ya, bukan karena ini kan cuma lembaran printing biasa kan, Iya, bukan iya. masalah itunya, tapi karena kandungan yang di dalamnya dan juga zat yang memfirmankannya. Nah, yang juga berdebat itu berbeda pendapat itu juga soal harus berwudu nggak? Pegang Al-Quran gitu Betul. kan ya. Gue dari tadi nggak mau pegang tuh karena gue bukan belum berwudu ya. gue. Ada memang Kalau lu kan jangan mau berwudu terus. ada ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, Nah kan? oleh mereka yang suci. Nah, ada sebagian mengatakan ya berarti kalau lo belum wudu, lo belum suci, lo nggak boleh pegang Quran. Oke. Ada lagi yang mengartikan bukan. Ayat itu tulisannya bukan jangan memegang Al-Quran. Tapi tulisannya adalah tidak ada yang bisa memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Oh beda ya? Al-Quran Tidak dan jangan itu beda ya? Nah, sehingga tidak bisa memegang itu kenapa? Kalau kita bisa pegang kok, kita belum wudu kita bisa pegang. Berarti bukan ini Quran yang dimaksud. Quran yang dimaksud ini kan benar ya. mushaf. Quran yang dimaksud adalah Quran yang asli ya? Quran yang asli yang ada di server atas itu. Nggak ada yang bisa ngakses Quran di atas itu kecuali malaikat. Oh iya, dia nggak pernah berbuat dosa. Belum berdosa. Iya. Jadi akhirnya ya yang bisa ngakses Quran di Lauh Mahfuz itu hanya malaikat. Jadi akhirnya perbedaan itu. Tapi iya. sebisa mungkin memang kita memegang Quran dengan Iya. hati yang suci lah. Paling nggak kalau walaupun lo ininya Nggak semena-mena lah gitu ya. semena-mena gitu kan. Minimal emang ini dalam bentuknya fisik gitu kan. Cuman kertas gitu kan. Cuman kan masa iya lo lempar-lempar Iya. gitu kan, lo bawa seenak-enaknya gitu kan. Apalagi sampai dibakar ya. apalagi sampai dibakar. Apalagi udah gitu kan bakar. ya. Jadi Nah, satu lagi Jan. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di dalam handphone? nah lu. Oh iya benar. Lo belum wudu, lo pegang handphone, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Muslim Pro. Muslim Pro apalagi tuh? Gimana menurut lo, gimana? Waduh, iya Riz. Gimana itu Riz? Sering gue bawa masuk. Udah mau kamar mandi kan? Iya. Gimana membawa, padahal di sini ada Al-Qurannya. Gue sambil baca berita sih, maksud gue. Iya kan? Gimana itu di dalamnya ada nih, walaupun Walaupun nggak lo buka kan? kalau lagi azan muncul tuh. Gimana tuh? Oh iya. Nah, ada perumpamaan Kan menarik. musaf, iya itu kan. Mengatakan bahwasanya bukan musaf sih. Apa digital itu namanya? fikihnya beda sama ini. Fikihnya beda. Nah ini, Fikihnya adalah fikih itu apa sih? Ilmu apa sih, Riz? fikih adalah
pemahaman. Pemahaman. Kita terhadap ayat atau hadis. Jadi kadang-kadang pemahaman itu bisa beda-beda ya. Dengan ayat yang sama pemahamannya bisa beda. Nah, oke gini. Ada yang mengatakan hukumnya beda nih antara yang ini dengan ini. Kenapa? Ini dikiaskan, disamakan yang ada di ini dengan yang ada di otak kita. Lu hafal Al-Fatihah kan? Iya. Ya kan? Ya? Tapi lu bawa juga otak lu lu nggak tinggalin otak lu di sini kan? Sebelum ke kamar mandi kan? Iya, benar. Selama itu nggak ditampilin di halaman depan, ya, maksud gua selama itu nggak keluar di screen, nggak apa-apa ya, gitu. Betul. Kalau artinya nggak dibuka kan arti kayak di dalam otak kita gitu. Kalau dibuka kan sama aja kayak kita ngaji di dalam kamar mandi. Iya, kan? benar. Gitu. Kalau kita baca ayat di kamar mandi boleh nggak, Riz? Ya nggak boleh lah. Al-Fatihah gitu nggak boleh ya? Kan ada doa keluar kamar mandi gimana? Doanya kan dibaca setelah keluar kamar mandi. Setelah keluar atau sebelum? Kan sebelum masuk kita sebelumnya baca. Iya. Di dalam hati juga nggak apa-apa dibaca. Oh iya, ya itu di server namanya. Artinya kan dalam nggak diucapin. Ya nih nggak boleh diucapin. Oh iya. Jadi dalam bentuk fisik aja sebetulnya yang harus kita hormati ya. Nah, gimana Riz menyikapi pembakaran ini? Gue harus emosi atau enggak ya? Sementara gue agak-agak setengah nggak emosi gitu. Ntar gue dibilangnya, lu nggak bela agama, lu nggak bela kitab suci lu. Aduh, salah lagi gue gitu. Kita membela agama kita membela kitab suci kita membela Al-Quran kita dengan bersikap seperti Al-Quran. Yaitu bersikap mulia. Jadi gini. Ini ada Karim. perumpamaan lagi. Ini ada perumpamaan lagi. Jadi kalau misalnya lu banyak-banyakin perumpamaan, Riz. Iya, biar gampang. Karena biar gampang. Tak gua juga mungkin teman-teman juga jadi gampang juga nerimanya. Jadi gini, kalau misalnya ada konglomerat nih, Jar. Konglomerat kayaknya melintir lah udahlah ya. Dia udah lupa dia punya mobil berapa, dia tiba-tiba kita datang ke sana. Terus kita bilang, "Miskin lo," gitu. Kira-kira dia tersinggung nggak? Nyengir lah. Nyengir miskin. Doang, kan? Lu yang miskin, lu enggak. Ya kan? Paling ataupun dia nggak ngomong lu yang miskin, dia bilang gitu nyengir doang ya. Wah, itu kalau ini banget tuh, kalau udah tinggi banget. Udah tinggi banget tuh nyengir doang tuh. Iya gitu. Kita datang naik motor, tiba-tiba depan rumahnya. Miskin lo. Ya, ini siapa orang? Biarin aja gitu kan. Iya. Tapi kalau ada orang datengin gue terus lo bilang, "Riz, lo miskin lo." Apa lo? Tersinggung gitu. Iya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi bener kan? Iya. Oh iya benar. Bisa jadi bener. Gitu. Kalau nggak tadi kan enggak. Nah, demikian juga dengan Al-Qur'an. Kalau ada atau Islam atau Allah. Kalau ada yang menghina agama kita, ada yang menghina Al-Qur'an, kita harus lihat dulu. Kita yakin nggak bahwasanya agama kita, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah Al-Karim, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mulia. Kalau kita yakin Al-Quran itu mulia, maka kita harus bersikap seperti orang kaya tadi yang dihina miskin. Ya, nyindir aja. Iya, bersikap seperti Al-Quran ya. Harus karena, mulia ya. Ya udahlah. Orang menghina itu Al-Quran tidak akan jadi gini. Berapapun orang yang menghina Al-Quran tidak akan berkurang kemuliaannya. Nah, benar itu, benar. Sehingga, benar. Ya udah biarin aja. Ya bukan biarin aja ya, mungkin kita bisa memberikan nasihat atau apa terserah lah, tapi tidak bersikap yang impulsif, tidak bersifat emosional dan segala macam. Kalau kita bersifat emosional, dia akan nunduk kita lagi. Tuh kan bener kan? Orang yang baca Quran kayak gitu tuh sikapnya tuh. Tapi kalau kita biarkan lama-lama, ya nggak kita biarkan. Nggak dibiarkan kan? Cuman kita nggak emosi aja. Emosi aja. Okay. Kita bisa mendebatnya. Kita bisa berdiskusi dengan dia, karena kalau kita melampiaskannya dengan emosional, ujung-ujungnya apa? Seperti yang perintah tadi, Riz ya? Perintah tadi. Tinggalin aja dulu itu. Tercapek sendiri. Kalau ditanggapin tambah tinggi. Iya, benar. Jadi biarin aja dulu. Kita bersikap seperti Al-Quran, yaitu kalau misalnya ada yang menghina ya kita kasih senyum, kita bersikap. Kan Nabi sering banget kita lihat ada Nabi dihina-hina sama orang, tapi ditanggapi dengan senyum sama tuh. Sampai akhirnya orang yang menghina itu
Capek. dan kemudian bahkan Masuk Islam. gara-gara Iya. itu. Jadi kalau mau memberikan dampak yang baik kepada orang itu, maka kita menunjukkan bahwasanya kita benar-benar mulia nih gara-gara baca Al-Qur'anul Karim, Kita jadi mulia. Kita jadi mulia dengan mengambil sikap yang seperti Itu sikap Nabi Muhammad juga ya, persis dengan mulia itu ya. Nah, Iya. Jadi memang berarti memang nggak perlu kita menggubu-gubu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang sebaliknya gitu loh. iya. Menyerang bahkan gitu. Bakar juga. Membabi buta juga kita jadinya ininya Kemudian ya. bakar-bakar juga, bakar Apa namanya bendera dia atau Nggak ada kitab suci dia gitu. Iya. nggak ada manfaatnya juga, sama kayak tadi. Iya. Sama kayak kita melakukan hal yang sama dengan orang yang melakukan itu, ya sama melakukan kebodohan juga. Aduh bener, kalau ada orang pinter terus kita katain bego, kita yang bego ya. Kita yang bego. Aduh bener itu. Ada Itu malu banget ya sebetulnya ya. Ada Einstein kita bilang bodoh lo gitu kan. Padahal dia pinter. Padahal dia pinter, berarti kita yang bodoh kan. Ada orang ngatain Al-Quran ngejelek-jelekin, padahal Al-Quran mulia ya. Ya dianya sendiri yang akhirnya. Iya gitu loh. Tanpa kita Kita nggak perlu tersinggung perlu ya. susah-susah. Kita nggak perlu ini. Loh, di mana letak keislaman kita? Letak keislaman kita adalah kita bersikap atau berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran bilang minggir aja dulu. Iya tadi karena gue pikirnya tadi, Kenapa kita membela Al-Quran tapi tidak melaksanakan apa yang di dalam Al-Quran? wah itu kontradiksi banget itu. Karena gue pikir tadi ayatnya langsung perangi, ternyata sedemikian dinginnya kepala kita gitu ya. Sehingga ketika kalau ada orang yang menghina bahkan, kan ayatnya begitu kan, menghina kan ya. Kita nyingkir dulu, dia udah slow, baru kita Balik lagi. Bukan kita tinggalkan, benar nggak malah ya. Kita balik lagi mungkin dengan Jelasin gitu. Kalau lagi dia menghina ya nggak usah dijelasin. Iya kalau dia lagi menggebu lagi ya nyingkir aja lagi gitu. Nabi sesabar itu juga kan ketika. Iya. Dan ayat itu tidak hanya ditujukan kepada Nabi loh. Tapi kalau dilihat di sini ayatnya itu alaikum. Alaikum itu kalian. Oh iya. Jadi nggak spesifik menyebut Nabi. Nabi ya. Kalau alaika baru kepada Nabi doang. Oh mungkin Nabi sabar lagi. Ini enggak. Kum itu kalian semua umat Islam. Dahsyat banget Riz. Gitu. Ini supaya teman-teman nggak emosian ya. Karena memang perintahnya jelas ya. Jelas banget. Iya. Jadi ya udahlah, capek lah mudah-mudahan lo si siapa politikus tuh berkoar aja lah gitu. Kita aja mah slow aja orang kita. Tetap aja kita menjalankan kebaikan-kebaikan gitu kan. Insya Allah lah kalau misalnya kita menjalankan kebaikan, orang lain pasti akan respect kepada kita. Ya itu lebih baik daripada kalau misalnya kita melakukan bukan salah sih, bukan salah sih. Ya nggak ada, ya kalau mau demo ya boleh aja sih. Itu kan ekspresi kita, boleh dong. Boleh aja. Ini negara bebas, demokrasi. Lo mau demonstrasi ya boleh aja, tapi ya jangan emosional, jangan menghujat gitu ya. Apalagi jangan bertindak lebih bodoh dari dia gitu. Iya, apalagi sama gitu bertindak bakar lagi gitu kan. Teriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kotor, emosional. Waduh. Akhirnya ya orang lah, oh begitu nih. Orang yang percaya kalau. Padahal itu sudah membuktikan ya, padahal Nabi Muhammad sudah membuktikan dengan keslowan itu ya, dengan kesabarannya, bahkan bisa besar Islam gitu. Iya. Masih nggak pede juga artinya. Berarti kita nggak pede. Kita menganggap bahwa Al-Quran bisa disentuh, bisa diturunkan derajatnya. Kalau misalnya dihina, enggak. Benar. Kita harus pede. Gitu Jar, kayaknya. Dahsyat nih. Jadi salah nggak salah lah gue ya sikapnya. Gue cuma ngeliat pas berita bakaran, demo. Tapi pas gue mikir sendiri, kok gue nggak marah-marah ya, nggak ikutan emosi. Kenapa? Apa ya? Apa gue kurang gitu? Takutnya kan gitu. Gue kan dalam tahap berobat sama lu. Jadi gampang ragu diri gue juga. Mungkin teman-teman juga banyak gitu. Ketersinggungan itu tidak menunjukkan kadar iman kita, Jar. Menarik ini. Iya.
kadar ketersinggungan kita itu tidak menunjukkan kadar keimanan kita. Semakin tersinggung, semakin tinggi iman Semakin kita. tinggi Enggak, imannya, enggak juga. Enggak gitu konsepnya. Kayak gitu. Sip. Oke, teman-teman semua, semoga berguna ya, dan pesan moralnya jangan emosian. Jangan emosian. Jangan emosian. Jangan emosian, dan kita nggak perlu ragu bahwa Quran itu sudah mulia, Riz. Ya. Iya nggak perlu ragu sedikit pun. Wah, gitu. Oke, terima kasih Mas Goris. Thank you. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.